Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam hari ini saya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Pak. Dan kalau kita berdua, kita ulas berita, Ded, ya. Dan kita akan ulas berita tentang terkini dari dugaan korupsi LRT Palembang. Ada terkini dari Kejati Sumsel, kemudian ada statement dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang akan kita ulas di sesi pertama, Ded, ya. Dan di sesi kedua nanti kita akan bahas tentang dugaan korupsi Jargas, ya. Yang pertama, terkini dari Kejati Sumsel untuk dugaan korupsi LRT Palembang. Silakan, Dedi. Ya, Kak, kita sebut dulu judul perkara tersebut, ya, ini dugaan korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT Sumsel di Kota Palembang pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkereta-apian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai dengan 2020 yang estimasi kerugian negaranya sekitar 1,3 triliun, Kak, ya. Di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH, jika tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sejauh ini masih melengkapi berkas perkara 5 tersangka yang telah ditetapkan. Di mana dari 5 tersangka tersebut salah satunya merupakan tersangka baru yang pada Selasa 5 November 2024 kemarin ditetapkan, yakni mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Perkereta-apian Kementerian Perhubungan atau Kemenhub periode Mei 2016 sampai dengan Juli 2017, Kak. Oke, yang menarik dari tersangka baru ini ternyata di berita yang kita buat itu ada tentang aliran uang. Ya. Ini tentu menarik, ya, bagaimana statement dari Kejati Sumsel tentang aliran uang terkait dengan tersangka baru ini. Silakan, Dedi. Ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak, ya, membenarkan bahwa terkait tersangka yang kelima yang merupakan tersangka baru bahwa ada aliran uang yang mengalir kepada tersangka, di mana dikatakan oleh Umaryadi SMH bahwa jumlah aliran uang tersebut ya ini berjumlah 18 miliar, Kak, ya. Di mana dikatakan Umaryadi SMH uang tersebut masuk ke dalam rekening tersangka secara berkali-kali, Kak. Lumayan besar juga, Ded, ya. Dan dari tersangka sendiri ada keterangan tentang aliran uang itu? Dari tersangka sendiri kan yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kak, ya. Karena saat ini sedang ditahan oleh Kejagung dalam perkara lain, Kak. Oke, kita ulas dulu tentang 4 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan. Ya, untuk 4 tersangka sebelumnya dikatakan Kasih Penkum Fani Yulekasari SMH, Kak, ya. Di mana keempat tersangka sebelumnya yakni Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Tbk, kemudian Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya Tbk, selanjutnya Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya Tbk, dan terakhir Direktur Utama PT Prancana Jaya, di mana dikatakan oleh Kasih Penkum Fani Yulekasari SMH bahwa keempat tersangka tersebut sejauh ini juga masih dilengkapi berkas perkara penyidikannya, Kak. Masih terkait aliran uang, 4 tersangka ini juga ada tersentuh juga dengan aliran uang, Dedi, ya. Iya, dan Kak. ini sudah kita buat berita berdasarkan keterangan dari Kejati Sumsel. Silakan, Dedi. Ya, dalam rilis saat melakukan penahanan, Kak, ya, penahanan tersangka yang keempat ya ini selaku Direktur Utama PT Prancana Jaya yang merupakan konsultan perencanaan pembangunan LRT, Aspisus Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kak, ya, Umaryadi mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut ditemukan fakta hukum ya ini adanya suap atau gratifikasi ke beberapa pihak dengan jumlah 25,6 miliar, Kak, ya. Besar juga, Ded, ya. Untuk tersangka pertama, kedua dan ketiga ada? Ya, dari keterangan Umaryadi SMH bahwa aliran uang tersebut didapatkan fakta mengalir kepada 3 tersangka yang merupakan pihak dari PT Waskita Karya Tbk, sedangkan untuk pihak-pihak lainnya masih dilakukan pendalaman, Kak. Yang menarik ini, Ded, ya, pada saat penyitaan itu ada uang yang belum sempat dibagikan. Ya. Ini berdasarkan keterangan Kejati, Ded, ya. Iya, Kak. Belum sempat dibagikan nih uang apa nih? Apa uang pi atau uang apa nih, Ded? Dikatakan Umaryadi SMH selaku Aspisus, Kak, ya, bahwa uang tersebut merupakan uang sisa yang merupakan suap atau gratifikasi yang belum dibagikan ke beberapa pihak. Alamat yang ditujukan sudah ada keterangan dari Kejati, dan dari Kejati belum ada keterangan, Kak, uang itu kemana, untuk siapa maksudnya, Kak. Oke, yang menarik ini ada uang sisa tapi belum sempat dibagikan, ya.
Ini mendapat komentar khusus dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang kebetulan berkomunikasi dengan saya selaku pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com, dan sudah kita buat berita, Det, ya. Sudah. Apa komentar Pak Susno? Silakan, Dede. Terkait uang 2 miliar yang disita oleh Kejati Sumsel tersebut yang dikatakan Umar Yadi SMH belum dibagikan ke beberapa pihak. Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri meminta agar jaksa penyidik melakukan penyidikan terkait uang yang disita tersebut, karena menurut Pak Susno Duaji uang yang disita tersebut pastinya ada tujuan atau alamat Dari itulah Pak Susno Duaji meminta agar uang itu ditujukan kepada siapa harus diperiksa oleh jaksa penyidik Kejati Sumsel. Penonton SN khusus berita komentar Pak Susno tentang sisa uang yang belum terbagi itu ya. Itu sudah kita terbitkan ya di koran SN.com. Yang penasaran silakan klik koran SN.com. Kemudian ada komentar lain dari Pak Susno tentang siapa saja yang diperiksa ya. Dan ada keterkaitan tidak dugaan korupsi ini dengan pemerintah daerah di Sumatera Selatan karena LRT ini dibangun di Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Dedi masih bisa mengulas berita yang sudah kita terbitkan. Silakan. Ya Kak, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel meminta agar Kejati Sumsel melakukan penyelidikan terkait akan keterkaitan pihak Pemprov Sumsel dan juga kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Dikatakan Pak Susno Duaji apabila dalam penyelidikan tersebut tidak ditemukan adanya keterkaitan, berarti perkara tersebut murni merupakan terkait BUMN pusat, dalam hal ini PT Waskita Karya dengan pihak kementerian di bidang perkereta apian, yaitu Kementerian Perhubungan. Oke, dalam komunikasi dengan saya lewat telepon, Pak Susno Duaji sangat menyayangkan ya, karena proyek LRT ini sebenarnya percontohan di Indonesia ya. Karena LRT Palembang ini baru pertama kali ada di Indonesia. Ternyata di balik pembangunannya itu ada perkara dugaan korupsi ya. Sangat disayangkan sekali oleh Pak Susno ya. Karena ini menjadi simbol kebanggaan warga Palembang. Waktu berbincang dengan saya lewat telepon itu ada komentar positif dari Pak Susno yang begitu mengapresiasi Kejati Sumsel yang sudah mengungkap dugaan korupsi LRT Palembang ini ya. Dan beliau juga mengapresiasi Kejati Sumsel untuk kinerja yang juga sudah membuka dugaan korupsi yang lainnya ya. Disebutkan satu-satu, tapi di lensa ASN ini kita tidak sebutkan ya. Kemudian ada komentar lain dari Pak Susno terkait dugaan korupsi LRT ini, mungkin jadi masih bisa mengulasnya. Oke Kak, dalam perkara ini Pak Susno Duaji juga memberikan komentar terkait aliran uang yang diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel melalui Umar Yadi SMH, di mana diungkapkan oleh Pak Susno Duaji bahwa terkait aliran uang tersebut bisa dikatakan Kejaksaan Tinggi Sumsel telah 95% mengungkap perkara tersebut di mana menurut Pak Susno Duaji jika aliran uang merupakan alat bukti yang kuat yang nanti akan diungkap di persidangan nanti maksudnya Oke, kita ulas sedikit tentang perjalanan penyidikan dugaan korupsi LRT Palembang ini ya dari Kejati Sumsel. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan. Ya, perkara ini terungkap berawal dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yulianto saat itu mengungkapkan dalam press release bahwa Kejaksaan Tinggi Sumsel sedang menangani perkara dengan kerugian negara sekitar 1,3 triliun Oke, saya potong waktu itu sempat menjadi tanda tanya ya. Korupsi apa ini? Besar sekali ya. Ada yang menebak ke apa ya. Tapi ternyata setelah diungkap penyidikannya itu ternyata dugaan korupsi LRT Palembang ya. Sempat kaget juga kita Det ya. Dan perjalanan penyidikannya sudah cukup lama ini Det ya. Cukup lama. Oke, silakan Dedi lanjut. Ya, terkait keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel tersebut memang ketika itu belum diungkap ya. Kemudian berjalannya waktu barulah Kejati Sumsel menaikkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, dan hal tersebut dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, yang selanjutnya barulah para saksi dilakukan pemeriksaan secara bergilir, di mana Koran SN dan Suara Nusantara terus mengupdate setiap para saksi tersebut diperiksa. Dari hasil penyidikan tersebutlah awalnya Kejaksaan Tinggi Sumsel menetapkan 3 orang tersangka untuk mulanya. Ini ketiga tersangka tersebut
merupakan Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya, kemudian Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya, dan tersangka ketiga Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya. Dari ketiga tersangka tersebut kemudian dilakukan proses pengembangan penyidikan. Hal itu dikatakan Fani Yulekasari SMH yang selanjutnya ditetapkan tersangka keempat, yang ini Direktur Utama PT Prancana Jaya selaku konsultan perencanaan pembangunan LRT, yang pada akhirnya belum lama ini ditetapkan tersangka yang baru yang merupakan tersangka kelima, yang merupakan mantan Dijen Perkereta-apian Kemenhub RI. Kak. Oke, Det, ya sudah cukup panjang kita mengulas dugaan korupsi LRT ini, Det, ya. Ya. Dan kalau kita ingat itu sudah beberapa kali ya kita ulas kupas tuntas di Ulas Berita, Det, ya. Ya. Dan kita terima kasih kepada penonton SN yang begitu apresiasi ya dengan Ulas Berita khusus LRT ini ya. Dan ini berdasarkan usul dari penonton Lensa SN. Dan saya juga mengucapkan, tim Lensa SN mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat Sumsel, mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji, yang sudah setia ya menjadi narasumber tetap Suara Nusantara edisi cetak koran sn.com dan YouTube Lensa SN ya. Dan saya ulangi lagi, itu bagaimana komunikasinya terjadi ya. Ada yang bertanya, komunikasinya ada yang ketemu langsung, saya berbincang, kemudian ada yang lewat telepon dan ada juga lewat hubungan WA ya. Dan kita langsung ke sesi kedua, Det, ya. Sesi kedua Ulas Berita, dan tadi kita udah sepakat tentang perkara korupsi dugaan dugaan korupsi Jargas ya. Dan kita juga sudah beberapa kali ya mengulas ini dalam Ulas Berita, Det, ya. Dan ada agenda persidangan terbaru. Apa itu, Det? Ya, agenda persidangan terbaru untuk 4 terdakwa dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT ISPIDUJI BUMD Pemkot Palembang dengan kerugian negara 3,9 miliar yang kini sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Palembang ya, di mana dikatakan jaksa penuntut umum terdiri dari Iskandar dan juga Hermansyah SMH bahwa sidang keempat terdakwa tersebut akan digelar selanjutnya di Pengadilan Tipikor Palembang pada Kamis 14 November 2024 dengan agenda sidang lanjutan yakni mendengarkan keterangan ahli yang nantinya akan dihadirkan oleh tim JPU di persidangan. Kak. Sidangnya terbuka untuk umum, ya? Ya. Dan untuk penonton SN jangan khawatir, beritanya akan kita muat ya di SN, edisi paper dan koran sn.com ya. Tapi kita mengulas agenda persidangan sebelumnya, Det, ya. Kita sentuh dikit keterangan dari saksi ahli dari BPKP, Det, ya. BPKP, Kak. Yang menyatakan bahwa proyek Jargas ini tidak bisa swakelola. Dan beritanya sudah kita muat ya di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi paper. Jadi bisa mengulasnya lagi, silakan. Ya Kak, dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari BPKP Sumsel ya, di mana namanya Muhammad Deni Murapal. Di mana di persidangan tersebut ahli dari BPKP Sumsel tersebut mengatakan bahwa terkait proyek Jargas yang menggunakan pernyataan modal sebesar 22,5 miliar Kak ya. Dikatakannya tidak boleh dilakukan melalui swakelola Kak, tapi harus dilakukan dengan tender atau lelang. Hal tersebut kemudian majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH Kak ya, meminta pendapat kepada ahli terkait bahwa di Perpres dan juga di SK Direksi PT ISPIDUJI terdapat tertera bahwa pekerjaan dilakukan swakelola karena menurut hakim swakelola ini multitafsir Kak ya. Hal tersebut kemudian dijawab oleh ahli dari BPKP di persidangan bahwa dirinya sebagai ahli, pihak dari sebagai ahli menyatakan bahwa swakelola tidak bisa dilakukan terkait proyek Jargas tersebut karena anggarannya miliaran, kecuali kalau anggarannya 500 juta ke bawah Kak ya, boleh dilakukan swakelola gitu kata. Kemudian komentar hakim selanjutnya bagaimana, Den?
Dalam persidangan hakim hanya memberikan meminta pendapat kepada ahli Kak ya. Karena ahli tersebut dihadirkan oleh jaksa penuntut umum jaksa penuntut umum di persidangan maksudnya Kak. Oke, kepada saksi ahli juga sempat ditanyakan ya, ada pengacara yang menanyakan tentang uang pi yang tidak jelas kemana ya. Mungkin Dedi bisa menjelaskan, mengulasnya lagi silakan. Salah satu pengacara dari keempat terdakwa di persidangan Haja Nurmala SMH Kak ya, menanyakan terkait dalam perkara tersebut ada aliran uang 2,1 miliar yang di dalam dakwaan JPU disebut bahwa mengalir ke beberapa pihak dan korporasi dan belum jelas siapa penerimanya. Dikatakan pengacara tersebut ahli yang melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut apakah mengidentifikasi siapa-siapa saja pihak yang menerima aliran 2,1 miliar tersebut Kak ya. Dijawab oleh ahli dari BPKP Sumsel bahwa pihaknya selaku ahli melakukan audit hanya terkait jumlah kerugian negara Kak. Terkait siapa saja pihak yang teridentifikasi itu merupakan wewenang dari penyidik katanya Kak. Terkait komunikasi antara pengacara dengan saksi ahli ini, ada komentar dari hakim? Terkait komentar hakim masih seputaran persidangan tersebut Kak ya, di mana ahli tersebut dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya kata majelis hakim nanti di persidangan selanjutnya tim dari pengacara giliran nantinya akan menghadirkan ahli other charge atau ahli meringankan untuk para terdakwa Kak. Ini menarik ya perkara dugaan korupsi Jargas ya, karena di persidangan terungkap ada statement mantan wali kota 2 periode yang kebetulan sudah menjadi saksi ya, saksi persidangan. Itu mengungkapkan bahwa proyek Jargas ini adalah terkait janji politiknya ya. Dan ini terungkap di persidangan dan didengarkan oleh hakim ya. Dan jadi bisa mengulasnya silakan. Ya Kak, mulanya kan majelis hakim yang diketuai oleh Fitriadi SMH Kak ya, mengatakan bahwa mencecar saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut terkait pemberian penyertaan modal kepada PT SP2J sebesar 22,5 miliar Kak ya. Kemudian hal tersebut diakui oleh mantan wali kota Palembang tersebut bahwa dirinya selaku wali kota Palembang yang menjabat saat itu memberikan penyertaan modal karena mulanya ada surat dari PT SP2J untuk permintaan pelaksanaan program proyek Jargas. Terkait hal tersebutlah terungkap bahwa dikatakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut bahwa program proyek Jargas ini merupakan program prioritasnya Kak ya. Kemudian majelis hakim yang diketuai oleh Fitriadi SMH menanyakan maksud program prioritas itu apa, dan dijawab oleh mantan wali kota Palembang tersebut bahwa program prioritas karena proyek Jargas merupakan program janji politiknya saat dia masih mencalonkan sebagai wali kota Palembang saat itu Kak. Kita sayangkan ya di balik proyek Jargas yang sebenarnya punya tujuan mulia ya. Untuk biar warga Palembang itu menikmati jaringan gas kota ya. Dan ini terkait janji politik ya sebenarnya bagus ya. Tapi ternyata di balik semuanya ini ada praktek dugaan korupsi ya. Sangat disayangkan ya. Dan sudah berlarut-larut juga ya. Perkara ini penyidikannya dimulai dari Polda Sumsel ya. Dari Polda Sumsel Kak, di mana perkara ini kan tertera bahwa tahunnya Kak ya, di mana tahun kejadian tersebut ya ini tahun 2019. Sudah cukup lama ya. Dan ada 4 tersangka ya. Tersangka yang kini sudah menjadi terdakwa di persidangan. Dan sudah ditahan ya. Oke ya, di tengah ulas berita kita terlupakan memperlihatkan koran edisi terbaru ya. Ini Suara Nusantara edisi paper ya. Dan kita punya tagline ya, hanya orang-orang berkualitas yang bisa menikmati bacaan Suara Nusantara edisi paper. Karena Suara Nusantara edisi paper itu digarap maksimal ya. Begitu juga dengan koran sn.com, ada tagline khusus saya itu, berita kita beda dengan tetangga sebelah ya. Dan kita mengucapkan terima kasih khusus untuk penonton Lensa SN yang sudah sangat setia memberikan apresiasi ya. Dan memberikan usul-usul tentang tema-tema yang akan kita bahas. Dan kita terima kasih juga sekali lagi karena tayangan ulas berita itu penontonnya selalu banyak ya. Ribuan ya. Silakan terus memberikan masukan-masukan yang positif ya, dan tema-tema kepada tim Lensa SN ke DM Koran SN ya. DM Instagram Koran SN ya. Begitu juga untuk tamu-tamu podcast ya, silakan memberikan usul siapa saja tamu yang akan kita undang kalau tamunya ada waktu yang pas.
tentu akan kita ajak berbincang di studio Lensa SN. Dan sepertinya kita sudah di ujung ulas berita, Ded, ya. Ya, Kak. Dan selalu di ujung ulas berita kita ada quotes, ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, jangan pernah lupakan orang yang membantumu saat kau terjatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.